Selamat pagi semuanya. Saya bersyukur Pak Sanema dan Pak Andrew bisa landing safely. Jadi kalau ada yang naik pesawat itu saya deg-degan, saudara. Lebih dari kalau naik mobil gitu ya. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, itu ada dua respon yang biasanya orang lakukan ya. Yang pertama, orang datang untuk mendengarkan firman Tuhan karena dia butuh atau ingin tahu informasi. Apa ini khotbahnya pagi hari ini gitu ya. Dan kalau kita sudah tahu khotbahnya, apalagi orang-orang yang lahir dari keluarga Kristen seperti saya, sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, kalau mau ke gereja mau dengar informasi, begitu tahu firman Tuhannya, saya sudah tahu, oh saya berkhotbah sendiri di kursi jemaat, saya sudah tahu nanti arahnya dari sini ke sini ke sini. Dan itu sama sekali tidak mengubahkan hidup saya. Tapi saya pernah bertahun-tahun seperti itu. Ada saudara yang seperti itu, yang biasanya sudah orang Kristen lama yang sudah ngerti Alkitab gitu ya. Dan ada yang kedua, kalau kita mau hadir di dalam ibadah, kita mau dengarkan firman Tuhan, kita berharap ada pewahyuan. Apa itu pewahyuan? Saya nggak usah pakai bahasa teologi, pakai bahasa saya sendiri, saudara ya. Pewahyuan itu kalau menurut saya itu kalau kita dengarkan firman Tuhan, ada selubung yang dibukakan, disingkapkan. Bukan cuma itu aja, tapi hati kita itu berkobar-kobar ingin melakukan. Dan dua pilihan itu ada di hadapan saudara pada pagi hari ini. Jadi kalau saudara seperti tema kita bulan November, be a winner, kalau saudara mau jadi pemenang, tidak cukup saudara butuh informasi di tempat ini. Tidak cukup saudara mau dengar informasi firman Tuhan, tetapi saudara harus punya pewahyuan, ada satu gerakan di dalam hati yang meluap ingin melakukan. Baru saudara bisa kita bertahan, kita bisa berdiri kokoh sampai dengan akhirnya. Saya pun kalau saya sudah berkhotbah atau teman-teman yang lain yang melayani, tidak ada jaminan saya akan finishing well. Enggak ada jaminan. Demikian juga ada Pak Daud, Nova, dan teman-teman yang lain yang biasa melayani, mengajar. Tidak ada jaminan kita akan finishing well. Kita semua masuk di dalam satu pertandingan yang belum selesai. Jadi belum tahu kita ini mau finishing well atau enggak. Karena itu kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, bagaimana supaya kita bisa berdiri kokoh, bertahan sampai akhir. Yang pertama, oh ya saudara, ini ada satu pepatah yang saudara perlu pegang juga. Belum berakhir sampai semuanya selesai. Jadi jangan sampai kita ini merasa aku pasti finishing well. Belum berakhir pertandingan ini. Kita nggak tahu sampai kapan pertandingan akan kita lalui. Tetapi pastikan kita mau bersama dengan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan dengan pertandingan yang kita hadapi setiap hari? Yang pertama, persekutuan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Mungkin saudara udah bosen kok setiap firman Tuhan selalu disuruh bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Persekutuan pribadi dengan Tuhan itu lebih dari kita berdoa dengan berlembar-lembar permintaan atau permohonan. Lebih dari itu, persekutuan pribadi dengan Tuhan itu kita membangun hubungan intim seperti kalau kita mau lihat contohnya seperti Daud. Kita lihat Daud di Mazmur 63 ayat 1. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Bisa nggak kita setiap hari datang sama Tuhan? Setiap hari, bukan seminggu sekali, apalagi setahun sekali. Setiap hari kita membangun hubungan yang fokusnya sama Tuhan. Seperti Daud, dia menggambarkan keintimannya dengan Tuhan, itu dia merasakan satu kehausan. Saudara pernah nggak naik sepeda motor panas-panas, kena macet pula di perempatan, saudara haus sekali. Saudara, apa yang saudara pikirkan? Mungkin terbayang air es,
es kacang merah. Enggak mungkin saudara terbayang makan pempek. Pasti saudara mau cari air. Itulah kehausan yang digambarkan oleh Daud. Satu lagi Mazmur 42 ayat 1 sampai 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Kita kalau melihat atau membaca kitab Mazmur itu begitu banyak kata-kata Daud itu yang menggambarkan kerinduannya kepada Tuhan. Bahkan Daud itu sering mengatakan waktu pagi aku mau membangunkan fajar. Waktu pagi aku mengatur persembahan. Jadi ada juga ayat yang mengatakan Daud itu seperti pengawal yang mengharapkan datangnya pagi. Demikian kehausan kerinduannya akan Tuhan. Itulah luar biasanya Daud. Dia sangat mengalami kerinduan yang dalam untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan dalam kitab Mazmur ada Daud seringkali menuliskan tentang Allah. Tetapi lebih banyak lagi dia berbicara kepada Allah. Jadi intinya ada interaksi saudara antara kita dengan Allah. Jadi kita tidak hanya cobalah kalau pagi itu kita tidak bawa permohonan. Kita coba berinteraksi membuat Tuhan itu bisa berbicara kepada kita sehingga kita itu bisa dikoreksi oleh Tuhan. Pada saat kita menutupi semuanya dengan teman-teman, pakai topeng sehingga orang-orang tidak ada yang tahu, tetapi bersama dengan Tuhan, kita berdiam diri dengan Tuhan, fokus kepada Tuhan, itu akan dibukain satu persatu. Kamu sombong lah, kamu tadi kemarin kamu ada salah ngomong ini loh sama temenmu. Ada banyak hal yang Tuhan bisa bukakan waktu kita berinteraksi dengan Tuhan secara pribadi. Dan hidup kita selama kita bertanding di arena pertandingan, kita ini perlu arahan dari Tuhan. Dan saudara tahu kita itu mudah sekali menyimpang kalau tidak ada arahan dari Tuhan setiap hari. Saudara, apa bedanya orang yang sudah menikah dengan orang yang baru pacaran waktu pergi keluar makan berdua? Bayarnya. Kalau pacaran yang bayar juga cowok, kalau udah nikah suami juga yang bayar. Kalau orang sudah menikah, kalau mereka keluar makan, fokusnya pada makanan. Ya kan? Tetapi kalau orang yang baru berpacaran, itu fokusnya kepada relasinya, ngobrolnya. Makan itu enggak penting. Makan itu sebetulnya hanya alasan. Udah gitu, udah makan, udah ngobrol lama, malam-malam masih video call. Sampai begadang untuk video call. Betul? Yang ngomong yang betul kok yang sudah punya istri ya. Sama siapa ya? Jadi ada bedanya, saudara, kalau saudara baca Alkitab kejar target seperti yang ada di IH, satu hari sekian pasal, dengan saudara membaca Alkitab karena saudara ingin berelasi dengan Tuhan. Itu sangat berbeda. Saudara membaca Alkitab karena ingin menghabiskan waktu dengan Tuhan. Beda banget. Dan kita harus melakukan setiap hari. Karena itu tadi saya bilang kita tuh mudah sekali menyimpang. Kita tidak bisa menyimpang itu langsung tiba-tiba bangun tidur kita sudah menyimpang dari kebenaran 90 derajat. Enggak, kita menyimpang itu sedikit demi sedikit. Dan tanpa kita sadari kita sudah menyimpang jauh sekali dari kebenaran. Dan ada contoh saudara, Paulus itu menulis surat untuk Timotius waktu itu dari dalam penjara saat kematiannya sudah mendekat. 2 Timotius 4 ayat 10. Dia bilang, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Jadi Demas ini tidak bangun tidur tiba-tiba dia cinta dunia. Enggak, itu semuanya sedikit demi sedikit. Tiba-tiba dia sudah terperosok begitu jauh dan dia meninggalkan Tuhan. Dia berhenti dari pertandingan yang harusnya dia lalui. Jadi yang namanya penyimpangan, ini saya pernah utarakan waktu saya menyampaikan firman Tuhan yang lalu,
selalu diawali dari sedikit demi sedikit. Itulah kenapa setiap hari kita perlu bersama dengan Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 15 bilang, janganlah kamu mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi kalau orang cinta dunia, tidak mungkin ada kasih Allah. Tidak mungkin dua-duanya jadi satu. Jadi supaya kita tidak cinta dunia, kita harus mengasihi Tuhan. Dan sebenarnya waktu persekutuan yang kita ambil bersama dengan Tuhan, itu untuk merefresh kasih kita kepada Tuhan. Kalau kasihnya Tuhan, saudara, tidak berubah, kita yang seringkali berubah. Makanya waktu persekutuan pribadi dengan Tuhan, nggak usah bawa permohonan permintaan, tetapi kita merefresh kasih kita kepada Tuhan. Sebaliknya dari apa yang dialami Demas, saudara, di ayat yang ke-7 itu dibilang Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Beda banget. Yang satu gagal di tengah jalan, yang satu bisa menjelang kematiannya dia bisa bilang aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Begitu bahayanya cinta dunia ini. Ada banyak hal yang membuat kita itu bisa cinta dunia. Tapi kita tidak merasa. Tapi bersama dengan Tuhan, kita memberikan waktu sama Tuhan, itu akan dikoreksi, saudara. Yang kedua, yang harus kita lakukan supaya kita bisa berdiri kokoh dan bertahan sampai akhir, kita harus menerapkan Injil di dalam kehidupan kita. Apa sih Injil itu? Injil itu bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil itu kabar baik yang terlalu baik sampai hampir-hampir nggak bisa dipercaya. Terlalu baik. Dan kalau kita menerapkan Injil di dalam kehidupan kita, kita ini selalu ingat status kita ini apa di hadapan Tuhan. Karena iblis, musuh kita, itu selalu mengintimidasi, menyerang kita, mengingatkan kita akan dosa-dosa kita yang lalu, menyerang karakter kita, akhirnya membuat kita merasa tidak layak. Padahal yang Tuhan mengampuni dosa kita satu kali sempurna. Kita dilayakkan satu kali sempurna. Dan iblis tahu kalau kita punya pengertian seperti itu, iblis tidak akan berkutik. Makanya dia akan serang di situ, sehingga ada banyak orang meskipun punya potensi yang besar, kalau disuruh pelayanan ngomong, aduh aku masih kedagingan, aku enggak layak. Yang dipikirin seperti itu, karena itu intimidasi dari iblis. Tidak ada yang bisa kita lakukan yang dapat membuat kita bisa diterima Tuhan. Tidak ada satupun perbuatan kita yang bisa kita lakukan untuk kita diterima Tuhan. Kita diterima Tuhan, kita dilihat benar oleh Bapa karena Bapa melihat Yesus, melihat Kristus di dalam hidup kita. Jadi pastikan saudara, setiap hari saudara mengingat pengorbanan Yesus. Kalau begitu menderitanya, saya pernah ngomong sama anak sekolah minggu, waktu tangan saya terluka, lagi sibuk-sibuknya masak untuk shine, tangan itu terluka. Aduh, pakai Tensoplas sehari itu berapa kali, copot terus gitu ya. Sangat susah. Saya bilang sama anak-anak sekolah minggu gini, lihat nih tante, baru luka seperti ini sengaja saya foto, sakitnya minta ampun. Tahu nggak waktu Yesus dipaku sampai tembus di telapak tangannya. Dan pengorbanan seperti itulah yang membuat kita diterima, yang membuat kita dibenarkan. Masa untuk memberikan waktu di pagi hari, di waktu luang kita sedikit saja kita nggak mau. Saya lebih suka waktu pagi hari. Kenapa? Karena waktu malam hari kita pasti sibuk scroll HP. Instagram lah, apalagi ya, TikTok lah, gak ada habisnya kalau malam hari. Tapi kalau pagi hari belum ada gangguan, saudara. Kita meluangkan waktu, kita mengingat kembali pengorbanan Yesus. Yang ketiga, komitmen memberikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup setiap hari. Kita baca Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kalau kita kembali lagi, kalau kita bercermin dengan Injil, pengorbanan Yesus untuk kita di kayu salib, maka kita tuh akan rasa malu kalau kita tuh tidak memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita ini apa? Hidup di dunia pun paling lama berapa tahun? 70 tahun. Langka loh saudara, 70 tahun. 40 tahun itu banyak sekali orang yang sudah sakitnya parah-parah. 80 tahun itu bonus. Kenapa kita itu bisa tidak mau memberikan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan, sehingga waktu kita bertanding sampai dengan akhir ada kepuasan. Aku sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Dan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan ini sama dengan berkorban, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita mendedikasikan apapun yang kita miliki kepada Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, Paulus mengingatkan kita bahwa kita ini sudah dibeli dengan harga yang mahal dan sudah lunas. Karena itu kita ini sebenarnya tidak punya hak atas tubuh kita, atas hidup kita. Semuanya tentang Yesus, semuanya tentang Yesus. Jadi enggak ada agendanya kita sama sekali selain memenuhi agendanya Tuhan Yesus. Kalau kita baca di Filemon 1, di Filemon 1 tuh diceritakan Onesimus itu hamba atau budaknya dari Filemon yang lari. Karena dia melakukan kesalahan, dia lari, minggat. Kemudian dia bertemu dengan Paulus, dan sama Paulus dia dipimpin datang kepada Tuhan. Selain itu Onesimus juga dimuridkan. Tetapi Paulus itu merasa Onesimus ini perlu membereskan masalahnya dengan Filemon. Harus dibereskan. Orang yang bertobat, Bapak Ibu Saudara, harus ada pemberesan. Demikian juga Paulus menyuruh Onesimus kembali kepada Filemon untuk membereskan masalahnya. Dan sambil Onesimus dikirim ke Filemon, Paulus titip surat untuk Filemon. Dan Paulus memberikan kepada Filemon itu permintaan supaya Filemon mau mengampuni Onesimus, bukan cuma mengampuni saudara, tetapi juga menerimanya sebagai saudara. Coba bayangkan, bisa enggak kita mengampuni orang yang sudah menyakiti kita dan tidak tahu terima kasih? Bukan cuma mengampuni, tetapi kita harus menerima dia sebagai saudara, artinya kita menjalin kembali hubungan dengan dia. Kalau masalah mengampuni, saya percaya saudara ngomong, gampang. Aku mengampuni bisa kok, tapi enggak usah lagi urusan sama dia. Nah gitu kan buntutnya, aku bisa kok mengampuni, tetapi enggak usah lagi deket-deket. Artinya apa? Kita tidak bisa menerima dia sebagai saudara. Tetapi kalau dibilang di poin yang kedua, kita harus mempersembahkan hidup kita, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Itu sampai tuntas saudara. Bukan cuma mengampuni. Ada banyak orang datang ke gereja, sakit hati, kemudian dia keluar pindah gereja. Kemudian dinasehati sama teman-temannya. Kamu harus mengampuni, jangan kepahitan. Di gereja yang baru kamu juga ketemu hal yang sama, di mana-mana sama. Oh iya kok aku sudah mengampuni kok. Saudara tahu kalau tandanya mengampuni, kembali ke gereja, ketemu orang itu lagi, jalin hubungan lagi, seperti saudara. Bisa enggak? Kalau saudara bisa lakukan seperti itu tuntas. Saya pernah cerita ya, kalau saya di MBC dulu waktu saya muda, sekarang juga masih muda, dulu lebih muda, saya itu kalau berselisih dengan teman pelayanan, saya prinsipnya gini, saya enggak keluar dari MDC. Kalau yang keluar, kalau dia mau keluar, biar dia yang keluar. Tapi ternyata karena kami dididik, dimuridkan melalui HB, enggak ada yang keluar. Berdamai lagi, pelayanan bersama lagi. Dan itu memberikan satu kemenangan loh. Kalau kita bisa membereskan, bukan cuma membereskan, kita menjalin, membangun hubungan lagi. Nah, pagi hari ini firman Tuhan seperti Paulus ngomong sama Filemon, firman Tuhan pagi hari juga ngomong sama kita semua di sini.
Siapa yang menyakiti kita? Yang membuat kita pahit, tersinggung? Mau nggak kita mengampuni dan kembali menjalin hubungan dan berhubungan seperti saudara? Mulai senyum-senyum nih, susah nih ya. Lakukan sharing di kesan, saudara. Apa yang dirasakan kalau kita sudah membereskan semuanya dengan tuntas. Jadi persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Pakai tubuh kita bukan untuk menyimpan yang pahit-pahit. Percaya saudara, kalau saudara menyimpan yang pahit, tidak mungkin kita bisa finishing well. Iblis itu lebih pinter dari apa yang kita bayangkan. Dari satu titik kelemahan itu, dari satu titik dosa yang kita pertahankan, dia bisa hancurkan kita. Sehingga kita tidak akan bisa berdiri kokoh sampai dengan finishing well. Yang keempat, miliki hubungan di dalam komunitas orang percaya. Hidup kekristenan bukan hidup independen, bukan single fighter. Tidak ada orang Kristen penyendiri. Apapun karakter kita. Oh, aku ini orangnya introvert, ceh. Aku ini orangnya melankolis. Enggak ada urusan. Tetapi tidak ada orang Kristen yang penyendiri. Itu Alkitab yang ngomong. Kalau orang Kristen tidak suka hidup dalam komunitas, biasanya dia tidak bisa bertumbuh di dalam karakter. Kalau kita gesekan dengan suami gampang, saudara. Kita merasa menang, suami, ini yang ibu-ibu ya, suami nggak berkutik karena terikat pernikahan. Udah kadung pestanya mahal-mahal, masa gini aja cerai gitu ya. Itu beda, tapi kalau gesekan dengan teman seiman tuh lebih lagi cepet kita terbentuk karakternya. Dan orang yang suka menyendiri tidak hidup di dalam komunitas biasanya suka bersandar pada pengertiannya sendiri, tidak mau dinasehati, merasa benar terus. Yang lainnya salah, aku yang benar. Dan pasti kekristenannya gitu-gitu aja. Makanya komunitas itu sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkomunitas dengan murid-muridnya. Kisah para rasul juga bilang waktu jemaat mula-mula berdiri setiap hari mereka hidup di dalam komunitas. Hidup di dalam komunitas itu tuh hidup saling memberi, saling menegur, saling menasehati, saling mendorong. Dan kita semua tahu kalau di Alkitab kita diumpamakan seperti domba. Domba itu hidupnya harus dalam komunitas, harus bergerombol. Karena kalau domba itu menyendiri, serigala bisa memangsa. Tetapi kalau sedomba itu meskipun dia tidak punya alat untuk perlindungan, kalau dia bergerombol dengan domba-domba yang lain, serigala nggak berani untuk memangsa. Jadi kita harus lihat bahwa penting sekali komunitas, makanya saya heran, kenapa kesan orangnya itu lagi. Masih ada banyak orang yang belum terlibat dalam kesan. Saya bukannya mau promo kesan, saudara. Tetapi memang sangat mendukung pada saat kita down, mungkin gaji gak naik-naik, mungkin omset belum tercapai, kita lagi lesu, tetapi kita harus tetap ada di dalam komunitas. Kan itu tadi, di dalam komunitas ada kata salib. Kalau kita lagi down, ada teman yang mendorong kita, membangkitkan. Kita akan bisa tetap bertahan, berdiri dengan kokoh di dalam komunitas. Dan saudara perlu tahu bahwa kita hidup di dalam komunitas, itu kita perlu punya bapak rohani, ibu rohani, kakak rohani. Perlu. Jangan sampai kita nih bertahun-tahun bergereja sama gembalanya nggak kenal. Kita harus punya bapak rohani atau ibu rohani atau kakak rohani. Mereka yang akan menegur kita kalau kita salah. Mereka akan menasehati kita. Dan kalau kita punya ada unek-unek kan nggak mungkin semua orang harus tahu. Kita perlu kakak rohani atau ibu rohani atau bapak rohani. Seperti Paulus. Waktu Paulus pertama kali bertobat, dia juga punya mentor loh. Dia dimentori oleh Silas. Pada saat Paulus jadi rasul, dia punya loh adik-adik rohani yang dia mentori seperti Titus, Filemon, Timotius. Kekristenan kita akan kokoh kalau kita punya mentor, kakak rohani,
kita punya rekan-rekan yang seimbang, tapi kita juga punya adik-adik rohani yang kita mentori. Jadi apa yang kita terima, apa yang kita alami, kita bisa bagikan kepada adik-adik rohani. Dan itu kalau kita mau jatuh, mau menyimpang, mau apapun, kita ingat kita dilihat adik rohani kita, kita harus jadi contoh. Itulah yang membuat kita bisa berdiri kokoh. Contohnya di 2 Raja-Raja 2 Raja-Raja 12 ayat 2, Yoas. Yoas waktu umur 7 tahun dia jadi raja dan dia memerintah Yehuda selama 40 tahun. Dan siapa yang mementori dia? Imam Yoyada. Selama imam itu hidup, Yoas tidak menyimpang. Yoas hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi kita ini perlu cari mentor, kakak rohani, bapak atau ibu rohani yang kita bisa enak ngobrol, kita bisa terbuka, dan mereka juga enak mau negur kita nggak sungkan-sungkan. Ada banyak orang mau menegur itu takut loh saudara. Banyak pikiran orang kalau mau menegur itu, padahal teguran itu baik. Tetapi banyak orang takut menegur. Nanti tersinggung. Oh, nanti dia kepahitan. Ada macam-macam. Jadi kalau ada orang yang berani menegur kita, hargai. Itu dia tuh penuh dengan keberanian kalau mau negur gitu. Karena nggak gampang negur orang. Dan ini ada penelitian. Dr. Robert Clinton, profesor dalam kepemimpinan Kristen. Jadi dia profesor khusus leadership. Ini kampusnya di Pasadena, California. Dia pernah melakukan penelitian terhadap para pemimpin di Alkitab. Di Alkitab kan ada banyak ya, ada Gideon, Yefta, banyaklah pemimpin yang diceritakan. Kira-kira ada 800 pemimpin. Saudara percaya enggak ada 800 pemimpin? Kalau enggak percaya baca dan hitung. Dari antara 800 pemimpin, ada sekitar 100 pemimpin yang memiliki data yang cukup untuk menilai kepemimpinan mereka. Hanya 100 yang datanya cukup. Kemudian dia meneliti dari 100 orang itu, ada 50 diantaranya yang memiliki data yang cukup untuk mengevaluasi bagaimana mereka menyelesaikan kepemimpinan mereka. Kesimpulannya apa? Jadi yang sampai menyelesaikan itu seperti misalnya Yoas, sampai ketahuan dari awal sampai akhir hidupnya. Daud dari awal sampai akhir hidupnya, kayak gitu ya. Dan dari 50 itu, kesimpulannya Clinton adalah bahwa hanya sekitar sepertiga dari mereka yang mampu menyelesaikan tugas kepemimpinannya dengan baik. Dengan kata lain, kalau ada 3 orang, saudara, itu yang 2 gagal, 1 berhasil. Itu pengamatannya dia, surveinya dia. Jadi ternyata tidak mudah menjalankan, lebih mudah memang ngomong. Aku akan menyelesaikan pertandingan yang baik. Seperti itu loh saudara, kalau kita ada lihat orang mati, kan selalu ditulis itu ayatnya. Aku telah mengakhiri pertandingan iman, bla bla bla. Padahal belum tentu yang di dalam peti itu menyelesaikan pertandingan iman dengan baik gitu ya. Tapi ayat itu tuh ayat yang favorit banget untuk orang yang mati. Tapi saya berharap sebelum mati ya kita berani mempertanggungjawabkan, kita berani ngomong, aku sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Dan saudara makanya MDC itu selalu menekankan orang harus tertanam di dalam gereja lokal. Orang harus tertanam di dalam gereja lokal, bukan yang keliling-keliling, saudara. Siapa yang mau berani mementori saudara kalau saudara keliling-keliling? Harus ada di gereja lokal. Jadi saudara punya orang-orang yang istilahnya bahasanya itu bapai, fathering, covering, yang mengayomi kita. Karena perjalanan pertandingan yang kita lalui ini masih panjang, nggak tahu masing-masing sepanjang apa. Tapi kita perlu fathering, kita perlu covering, makanya harus tertanam di dalam jemaat lokal. Bukan gereja jalan-jalan. Apapun yang terjadi, saudara ada di tempat itu, saudara tertanam, saudara dibentuk di situ. Saudara dipersiapkan, diperlengkapi.
Jadi pertandingan ini benar-benar belum selesai. Seperti tadi saya bilang, kalau belum selesai itu gini loh saudara. Misalnya ada cowok ya suka sama cewek, tapi ceweknya udah punya pacar. Apa yang dilakukan cowok ini? Kalau janur belum melengkung, masih ada kesempatan. Iya kan? Ya, kejar terus. Karena ini belum selesai nih. Kalau cuma janur melengkung aja, di sinetron-sinetron kan juga ada. Last minute batal. Ya kan? Nah, kalau benar-benar belum selesai, iya pertandingan itu masih belum selesai. Jadi mari kita semua saling memperhatikan bagaimana kita hidup. Ada banyak contoh seperti yang saya sampaikan di khotbah saya yang lalu, ada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa jatuh di dalam dosa. Dan sekarang ada banyak sekali hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, itu bukan masalahnya jatuh di dalam dosa-dosa yang seperti itu, tetapi jadi dingin kasihnya. Karena penuh dengan kekecewaan dan kepahitan. Bukan cuma dengan teman-teman, tetapi dengan gembalanya juga kepahitan. Dan itu membuat kita tidak bisa berdiri kokoh, dan kita tidak bisa mengakhiri dengan baik. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendengar firman Tuhan hari ini, tangkap. Bukan cuma kita mau dengarkan, lah 1 bulan ini kok ngomongnya ini terus ya. Ya karena kita belum melakukan, makanya diulang-ulang. Kan katanya kita harus mengulang 6 kali baru nempel. Ini masih berapa kali? Jadi harus diulang 6 kali baru nempel. Jadi firman Tuhan hari ini seperti tadi penelitian dari Dr. Clinton bahwa dari 3 orang hanya 1 yang berhasil. Dan contohnya Yesus adalah orang yang menyelesaikan pertandingan dengan baik. Luar biasa, Yesus ngomong sama Bapa di surga ngomong gini saudara. Itu di Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Jadi Yesus ngomong, nih aku mempermuliakan engkau Bapa dengan jalan aku menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan. Nah apakah kita bisa ngomong seperti itu? Yang kedua, Yesus ngomong di atas kayu salib, sudah selesai. Dia menyelesaikan pertandingan dengan baik, sudah selesai. Padahal berapa kali dia juga dicobai supaya dia tidak disalib. Mari kita pakai firman Tuhan ini menjadi dasar supaya kita bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik. Saya undang pemain musik dan WL Singer untuk naik. Tahun 2023 ini sudah hampir berakhir Bapak Ibu Saudara. Kita bisa lihat dari Januari sampai sekarang apa yang berubah dalam diriku. Apakah aku sudah mempersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup atau masih aku pegang ego, Tuhan nomor sekian, yang penting keluargaku, yang penting pekerjaanku, Tuhan nanti. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, mari kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan.